Mitreka. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Aspire and Inspire. Bersama saya Syafiq sebagai putra berbakat Mitreka Satata tahun 2024. Dan saya Bunga Aprilia sebagai putri berbakat Mitreka Satata tahun 2024. Nah, kali ini kita udah kedatangan guest star nih, salah satu teman kita. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo semuanya, nama saya Faras Dewa Napta Prayugo dari kelas 11-7. Nah, kita udah sama Faras nih. Kalau nggak salah, kita ini pernah lihat Faras nih di IG Kota Malang. Kalau nggak salah, sempat ngikuti kejuaraan karate di Jepang. Bener nggak sih? Ya, jadi beberapa minggu yang lalu saya mengikuti kejuaraan karate di Jepang, yaitu Open Friendship Dragon 28 yang ke-28 kalinya. Wow. Kan itu di judulnya kan Open Friendship tuh. Itu sebenarnya kejuaraan atau apa sih? Ya, kalau bisa dibilang kejuaraan sih memang kejuaraan, tapi ini kayak seperti Open Friendship tapi yang tingkat internasional. Kalau boleh tahu ada berapa negara tuh yang ikut di lomba itu? Waktu itu 12 negara. Oh, banyak ya. Kalau dari Indonesia sendiri nih, kira-kira kemarin tuh sekitar berapa orang? Kalau dari Indonesia itu ngirim 5 orang, yaitu yang 3 dari Kota Malang dan 2 dari Jakarta. Oh. Nah, sebelum bisa sampai berangkat ke Jepang nih, itu Faras ada ikut seleksi nggak sih? Kayak mungkin seleksi untuk pemilihan atau kayak gimana? Iya, jadi seleksi ini udah dilakukan mulai dari tahun 2023, yaitu dilihat dari riwayat prestasi, terus mungkin kemampuannya, sama kondisi fisiknya. Berarti udah dipersiapkan benar-benar jauh-jauh hari ya? Iya. Kalau boleh tahu Faras ini menekuni bidang karate dari kapan sih? Saya menekuni bidang ini mulai dari kelas 2 SD. Wah, kelas 2 Lagi-lagi SD. dari SD Iya, nih ya. lagi-lagi Berarti dari SD. konsisten dong sampai sekarang, sampai kelas 11 nih. Iya, alhamdulillah. Faras pernah keren, vakum nggak? Pernah waktu itu dari kelas 3 SD sampai kelas 4 tuh sempat vakum. Kenapa tuh alasannya? Mungkin waktu itu karena orang tua buat nyaranin berhenti sebentar terus nanti lanjut lagi. Oh, jadi memang disarankan untuk Iya, vakum dulu ya? buat ngefokusin ke akademiknya waktu itu. Oh, iya. Motivasinya apa sih Faras nih bisa pengen ikut lomba-lomba karate? Mungkin motivasi saya saya ingin mencari relasi baru, terus saya ingin berprestasi juga. Kan dari prestasi ini kita bisa dipermudah untuk ke jenjang berikutnya. Nah, ya itu bisa dipakai terus Iya, kan ya hasil-hasilnya. Nah, setelah dari Jepang nih ya, kira-kira Faras punya target lagi nggak sih ke depannya? Kalau untuk target saya masih belum ada gambaran, tapi saya ingin mencoba hal-hal baru, yaitu seperti saya ingin mengikuti kickboxing. Oh, berarti bidang baru lagi nih? Iya. Wah. Pindah dong berarti. Lebih ke bercabang ya, bukan pindah kan ya berarti. Kalau boleh tahu kenapa kok pengen pindah ke kickboxing? Kan sebelumnya Faras ini udah banyak prestasinya di bidang karate nih. Ya, yang pertama itu dapat tawaran dari temen sih aslinya. Saya ini pengen ikut Muay Thai. Tapi kalau ikut Muay Thai ini masih bingung mau ke camp yang mana. Terus akhirnya dari temen dapat saran yaitu suruh ikut kickboxing. Dan ini pun gratis, nggak dipungut biaya, tapi asal konsisten. Ada rencana buat jadi atlet kickboxing nggak? Nah, itu masih lihat aja dulu nanti. Lihat prosesnya Iya. nanti lah ya berarti. Iya. Nah, kira-kira kalau untuk Faras sendiri, motivasi yang terbesar Faras nih buat tetap konsisten latihan. Jikalau mungkin teman-teman yang lain tuh mungkin ada yang sempat vakum-vakum juga, tapi Faras tetap konsisten. Kan mungkin vakumnya tadi cuma kelas 3 sampai kelas 4 aja Iya, ya. Berarti setahun sisanya ya kan berarti. lanjut ya. Iya. Nah, itu motivasinya apa sih? Kayak mungkin dapat prestasi atau apa? Iya. Mungkin motivasi saya yaitu saya kan pernah nih dapat juara best player di Mataram waktu itu tahun 2023 itu kayak menggugah semangat saya buat latihan lebih keras lagi. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya masih konsisten bisa latihan seperti ini sampai bisa ke Jepang itu. Wah, keren-keren. Keren banget. Berarti sebelum ke Jepang nih Faras udah banyak pindah-pindah lomba ya di Indonesia ini sendiri. Iya. Tapi yang ke Jepang ini pertama kali ya? Iya, masih pertama kali. Excited banget dong berarti ke Jepang ini. Iya. Sekarang liburan lah ya. Iya. Kalau boleh tahu prosesnya latihan itu susah nggak sih di karate itu? Ya, susah gampang sih aslinya. Pokok ya itu tadi niat sama konsisten itu pengaruh sama semuanya. Pengaruh banget ya. Iya. Nah, kalau ya ini Syafiq dulu deh. Pernah nggak sih Faras itu kayak merasa down gitu pas
mungkin pertama kali lomba mungkin belum bisa menang nih ya. Ah, iya, Pernah nggak sih ngerasa down gitu terus karena ini pertama kali lomba terus nggak mau lanjut latihan karate lagi karena kalah gitu, pernah nggak? Pernah saya waktu pertama kali turnamen emang waktu di Surabaya itu sempat dapat juara 3 karena gagal ke final. Jadi kan agak sedih gitu rasanya. Iya. Iya. Ya terus waktu itu sempat mikir kalau emang susah banget nih di karate. Terus kata pelatih saya coba aja lagi turnamen kali aja dapat rezeki, dan alhamdulillah di turnamen kedua saya ini saya bisa dapat juara 1. Oh, langsung ya. Iya. Pertama kali lomba itu kelas berapa, Faras? Saya pertama kali lomba itu kelas 6. Wah. Kelas 6 SD berarti Iya. selama kelas 2 sampai kelas 5 ini persiapan ya Iya, isinya? persiapan. Oh, wah, lama banget ya buat masuk ke ranah lomba karate ya. Untuk proses-proses latihannya sendiri tuh kayak gimana sih? Kalau dari karate itu? Mungkin dari fisik sih, karena kan karate saya ini full body contact, jadi hampir sama kayak boxing, muay thai, MMA ya, gitu. ya Iya. jenisnya itulah. Nah, kalau tadi kan sempat disebutin nih, kalau untuk proses latihannya tuh pasti banyak berhubungan dengan fisik. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih kayak rintangan-rintangannya nih selama proses latihan? Ya yang pasti capek, mungkin setelah latihan itu badan pegel-pegel, terus mungkin kram, sama bisa sampai sakit itu. Sampai cedera gitu Iya, pernah nggak? pernah. Saya paling lama waktu itu cedera sampai 6 bulan. Saya udah nggak boleh latihan, terus nggak boleh ikut turnamen. Karena waktu itu saya pernah cedera ankle. Jadi pemulihannya memang tuh lama banget. ya? Iya. Dimarahin nggak gitu sama orang tua? Kalau dari orang tua sih enggak, tapi dari pelatih dimarahin. Tapi memang resiko Iya, ya, memang resiko, karena hubungannya jadi dengan kontak fisik bela juga. diri lah ya. Dan Normal. itu pun cedera ankle-nya itu bukan karena latihan karate, karena saya main bola waktu itu. Ah, berarti ini nih ya. Iya. Pantes dimarahin sama pelatih Iya. ya. Kalau boleh tahu di karate ini lombanya kayak gimana? Kalau di MMA kan bisa ada bantingannya, ada kunciannya. Kalau di karate ini gimana? Mungkin kalau dari karate itu full body contact, tapi ini nggak boleh mukul kepala. Nggak boleh mukul. Terus ya, terus nggak boleh saling dorong mendorong. Terus sama sapuan juga nggak boleh. Jadi gimana dong itu lombanya? Pukul tendang? Iya, pukul tendang. Nggak ada bantingan ya? Kurang lebih sama kayak kickboxing itu sih. Jadi kayak boxing biasa Iya. ya? Nggak ada bantingannya? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau jurus ada bandingannya. Oh, kalau di jurus biasa ada, cuma Ada. di lombanya nggak Iya, ada. nggak ada. Kalau di karate ini ada berapa kategori lomba sih? Kalau untuk kategori lomba itu cuma 2, yaitu komite sama kata. Oh, Nah, itu yang bedain apa tuh kira-kira? Kalau kata itu jurus, kalau komite itu berantem. Oh, jadi yang itu tadi ya. Iya. kayak dramanya yang katanya. Iya. Nah, untuk Farah sendiri kan latihannya tadi itu ya kayak kontak fisik itu tadi ya. Kalau untuk jadwal latihannya nih, itu tuh Iya. kayak terjadwal banget spesifik kayak harus tiap hari kah atau gimana sih? Kalau dari latihan dojo itu setiap hari Minggu, tapi kalau mau latihan sendiri ya bisa setiap hari. Oh, jadi itu menyesuaikan juga Iya, lah ya. menyesuaikan. Tapi latihan sendiri itu maksudnya ada yang ngajarin apa bener-bener latihan sendiri? Ada yang ngajarin. Kalau emang mau manggil guru privat itu bisa. Oh, iya iya. Kalau boleh tahu durasinya hari Minggu kan? Hari Minggu Iya, aja kan? hari Itu Minggu. durasinya berapa lama? 4 jam. 4 jam. Iya. Jam. 4 jam itu berarti full gitu ya? Iya, latihan. Full. Wow. Iya sih, tapi seminggu sekali kan Iya, ya. seminggu Iya. sekali. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, Faras nih punya tokoh inspirasi sendiri nggak sih buat karate itu? Ada. Justru saya malah kayak nggak tertarik sama tokoh inspirasi karate. Saya malah tertarik sama tokoh dari boxing, yaitu Muhammad Ali. Muhammad Ali. Iya. Itu siapa sih yang nggak tahu Muhammad Ali? Aku nggak tahu sih. Terkenal banget loh padahal Muhammad Iya kan, Ali aku ini. nggak ngikutin Oh, iya. bidang olahraga ya. Bener banget. Cuma ya di kalangan para lelaki Muhammad Ali ini sangat dikenal. Iya. Oh, gitu ya. Nah, selain Muhammad Ali nih, mungkin ada tokoh inspirasi lain nggak yang diidolakan sama Faras? Ada, yaitu dari tokoh karate sendiri, namanya itu Lechi Korbanov. Oh, orang mana itu? Kalau Itu boleh orang tahu? Rusia. Orang Rusia. Dari namanya aja udah asing ya. Dia punya julukan sendiri, yaitu Mawashi Geri Ushironya itu paling bagus sekarate Kyokushin. Apa tuh? Mawashi Geri Ushiro itu kayak tendangan muter gitu. Tendangan muter. Iya. Salah satu variasi Iya, tendangan salah ya satu berarti. variasi. Iya, Berarti terkenal banget lah di Iya. kalangan Kyokushin karate ini ya.
Oh iya, kita belum ngomong-ngomong tentang Kyokushin Karate nih ya, karena banyak nih karate jenisnya nih. Boleh dijelasin nggak bedanya Kyokushin Karate sama karate biasa? Oke, kalau setahu saya, kan saya ini bedain antara Inkai sama Kyokushin. Kan kalau Inkai itu pukulannya nggak boleh sampai masuk nih ke badan. Jadi kan harus pendam, ya di step gitu. Iya. Terus kalau Kyokushin itu full body contact, jadi pukul tanam gitu. Pukul tanam tanam. ya. Iya. Bener-bener hard contact berarti Iya. ya. Full power berarti. Berarti sama kayak yang tadi itu ya, Kayak yang bedain MMA gitu. bentuknya. Pernah nggak sih ngerasa sakit di badan-badan gitu? Pernah waktu turnamen itu saya sempet langsung sakit perut itu. Karena langsung kena uppercut waktu itu. Uppercut. Iya. Iya. Nah, Faras ini kan udah banyak banget nih ngikutin berbagai macam lomba, mulai dari dalam negeri sampai tingkat internasional. Kira-kira gimana sih cara Faras melatih mental biar siap nih ngikutin berbagai macam lomba? Kalau dari pelatih itu ngasih materi meditasi, yaitu tekniknya kita tarik nafas 4 detik, lalu kita tahan 4 detik, kemudian kita menghembuskan 4 detik. Itu dilakukan selama 10 kali dan waktu efektif yaitu sebelum tidur dan bangun tidur. Berarti bener-bener ngaruh nih ya Iya. ke emosi. Iya. Nah, kita harus coba sih, Fik. Iya. Mungkin teman-teman di rumah mau coba juga nih ya. Nah, Faras ini kan udah latihan nih, jangkanya udah panjang nih, udah lama banget. Kira-kira kayak momen paling berkesan apa sih yang bikin Faras tuh tetap semangat mau latihan? Di tahun 2023 saya pernah dapat best player, itu momen paling berkesan menurut saya. Karena untuk merebut best player ini kan tentu sangat sulit dan saya tuh langsung ditantang sama yang punya turnamen. Wah, ini Wah. tantangan besar banget Iya. nih ya. Iya. Udah kenal dong sama yang punya turnamen. Nah, Faras ini kan udah banyak banget nih pengalamannya. Udah pernah gagal dan tentunya udah sering banget berhasil. Kira-kira dari Faras sendiri, ada nggak sih pesan atau tips buat teman-teman di sana yang kesulitan nih buat mengembangkan hobi mereka ini menjadi sebuah prestasi? Pesan buat teman-teman di luar sana, jadikan kegagalan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Keren nih. Nah, keren banget nih pesan dari Faras. Mungkin sekian video podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Faras yang telah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di podcast kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman, jangan lupa saksikan episode kita selanjutnya ya. Bye-bye.